Dalam dirinya hanya dua kata, merdeka atau mati. Dengan sepenuh jiwa, dengan mengorbankan harta dan benda, bahkan hak-hak hidupnya dirampas oleh para penjajah, namun tetap tidak pernah kendor, tetap semangat. Semakin ditekan malah semakin meningkat semangatnya. Itulah orang-orang tua kita dahulu yang telah berkorban demi bangsa dan negara. Selanjutnya, ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang pada 1442, gantilah penjajah Jepang. Jepang dengan berbagai macam cara yang sungguh sangat luar biasa menekan bangsa Indonesia. Hak-hak hidup semuanya dirampas, bahkan anak-anak gadis juga dirampas demi kepentingan nafsu mereka. Maka bangsa kita tetap terus bangkit dan bangkit, bahkan dengan taktik dan cara para ulama kita yang dipimpin oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian mampu membuka hati Jepang sehingga terbentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah karena beliau. Kemudian dibentuklah 9 orang, namanya pun matching dengan bintang 9 NU. Di antaranya adalah Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim, A.A. Maramis, dan yang 9 adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Mempersiapkan kemerdekaan, kemudian menyusun dasar negara. Kemudian terbentuklah pembukaan yang disebut dengan preambule. Itu pun masih dengan penuh pengorbanan ketika menyusun Pancasila. Pada sila yang pertama berbunyi, Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, demi bangsa dan negara, demi persatuan kesatuan bangsa. Ada komunitas dari bangsa kita Indonesia Timur berkehendak hendak dihapus 7 kata dari belakang tersebut. Maka atas istikharah Mbah Hasyim Asy'ari diterima demi persatuan bangsa dan negara. Maka tinggal satu ungkapan, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika sudah merdeka, maka datang lagi penjajahan untuk kembali menjajah kita. Maka yang disebut dengan resolusi jihad pada 17 September 1945 datang ke Indonesia untuk mengambil yang dalam pandangan mereka negeri kita adalah jajahan mereka, dengan semangat yang tidak pernah kendor Mbah Hasyim Asy'ari. Di pusat kantor Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan nomor 2 mengadakan rapat. Kemudian muncullah yang disebut dengan fatwa jihad, bahwasanya jihad hukumnya adalah fardhu ain demi bangsa dan negara, dan termasuk jihad fisabilillah. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 21 dan 22 Oktober, maka muncullah resolusi jihad. Ini juga para ulama Mbah Hasyim Asy'ari mengambil keputusan radius 94 km maka wajib angkat senjata untuk memerangi penjajah. Adapun yang di luar radius itu hukumnya fardhu kifayah. Jangan dikira hal ini suatu hal yang sepele, sepertinya mempertahankan kemerdekaan. Tapi kalaulah tidak ada itu, maka kembali negeri kita dijajah sehingga tidak aman dan kita tidak senyaman hidup seperti sekarang. Itu pun belum berhenti. Kita tengok ketika pada tahun 1966 kembali lagi sejarah terulang berdarah, perang antar saudara. Muncullah G30 PKI. Siapakah yang mengambil peran penting dalam hal ini? Para ulama-ulama dan ulama yang banyak jadi korban juga para ulama dengan dibantai. Muncullah kekuatan GP Ansor didukung dengan tentara RPKAD, maka menghabisi mereka para pengkhianat bangsa yaitu PKI. Para peserta upacara yang senantiasa dirahmati Allah, apakah masih ada sampai sekarang? Hal seperti ini tidak akan pernah berhenti. Baru-baru saja mungkin kita merasakan adanya gerakan intoleransi. Maka NU dengan semangat tetap berjuang demi NKRI,
maka tetap mengambil peran dengan istilah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 harga mati. NKRI harga mati tetap kita pertahankan. Maka inilah yang terpenting. Maka Ansor ketika kita mengenang pada tahun 65, maka hendaklah menjadi bagian penyemangat darinya untuk tetap bersama dengan para ulama untuk menegakkan, untuk membela NKRI harga mati ini. Mungkinkah masih ada yang tentang riak-riak kecil? Tetap masih ada. Kenapa demikian? Karena hidup kita ini akan selalu berdampingan dengan perbedaan dan perbedaan. Maka dari itu siaplah ketika ada perbedaan yang tidak komitmen terhadap kesepakatan bangsa, maka kita harus membela NKRI harga mati sampai hari kiamat, harus tetap kita pertahankan. Karena ini adalah karya-karya para ulama kita terdahulu yang tentunya sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya sangat senang dan sepakat teringat pidato Bung Karno yang terakhir pada tahun 1966. Bung Karno mengungkapkan dengan istilah dalam pidatonya jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kemudian disusul oleh sekarang ini tokoh kita, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, dengan mengungkapkan istilah jas hijau. Apa itu? Jangan hilangkan jasa ulama. Jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Kenapa demikian? Karena dalam fenomena sejarah yang kita baca ketika kita masih sekolah, tidak pernah tersentuh bagaimana jasa ulama dan ulama. Padahal kita paham para ulama yang telah menghimpun masyarakat, menghimpun para pemuda untuk membela bangsa dan negara. Malamnya ngajar ngaji, kemudian juga digembleng dengan spirit pagi sampai waktu tak terhingga, terus demi ulama mereka lah. Siapa lagi kalau bukan ulama yang menghimpun di setiap masjid, mushola, pesantren, para ulama yang bersama dengan masyarakat. Tapi kenapa hilang dalam sejarah? Maka muncullah, saya sangat senang sekali tentunya kita bangga dengan istilah jas itu, jas hijau. Jangan sekali-sekali hilangkan jasa ulama. Marilah kita sebagai generasi terutama menghimbau bagi segenap Nahdliyin Sekupang ini, hidup ini adalah perjuangan. Sebagaimana kata Zainuddin MZ, sebagaimana kata Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan beliau, hidup ini adalah perjuangan. Berani hidup harus berani berjuang. Berani berjuang harus rela berkorban. Tidak berani berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Artinya sekarang ini kita harus tetap untuk bergerak berjuang. Meskipun komunitas kita barangkali yang awal-awal ini tidak seberapa, namun tidak untuk kemungkinan karena kita organisasinya tujuan yang mulia, insya Allah akan mengembang dan mengembang. Untuk itu saya ada bertanya kepada segenap peserta upacara ini, siapkah kalian semua untuk berjuang? Demi NKRI siap? Demi agama siap? Demi nusa dan bangsa dia siap? Demi Ahlussunnah wal Jamaah siap? Terima kasih, semoga apa yang kita ucapkan ini disaksikan oleh malaikat dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kemampuan kita, mari kita peruntukkan untuk perjuangan dan perjuangan semampu kita. Kita sanggup lengkap dengan pikiran, dengan harta dan benda, berikan itu semuanya. Insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita. Tidak sanggup, hanya salah satu sanggupnya hanya dengan harta, tenaga tersebut, kerahkan itu harta untuk perjuangan. Harta tak ada, adanya tenaga, berikan itu tenaga. Tenaga harta tak ada, adanya doa, berikan itu doa. Tidak punya semuanya, diam itu adalah suatu kebaikan daripada ngomel tanpa ngamal. Marilah segenap peserta upacara kita tetap di dalam perjuangan koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Mereka yang berseberangan dengan kita terus menerus menyusun strategi,
pelan namun pasti untuk menghancurkan kita. Di negeri, di dunia ini hanya tinggal satu yang masih kokoh, yaitu Indonesia. Kalau kemarin zaman Ahlussunnah wal Jamaah sudah diporak-porandakan oleh kaum Wahabi, ulamanya lari ke Indonesia, tinggal kita inilah. Maka kita harus menguatkan barisan, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif. Jangan mudah kita sedikit persoalan kemudian kita kembangkan. Ada persoalan kita selesaikan, paling tidak memperkecil persoalan, jangan memperbesar persoalan, dan jangan mencari persoalan. Semampu kita laksanakan di setiap kegiatan-kegiatan, kita niatkan untuk kebaikan umat, untuk bagian dari ibadah kita, dan untuk anak cucu kita. Mungkin kita terasa masih jauh sepertinya, kita ingin punya harapan lembaga NU secara jamiah dan jamaah kuat. Insya Allah tidak terkabul kita generasi kita. Kita ingin punya pesantren, secara pribadi tak sanggup, secara bersama-sama mungkin sekarang belum. Insya Allah kalau Allah berkehendak hal yang sangat mudah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbi wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah bukti ketika Allah sudah membuka, maka akan berbondong-bondong orang masuk Islam, berbondong-bondong kemenangan dari berbagai arah akan menyongsong kemenangan kita, akan bersama-sama dengan kita. Mari kita merenung bagaimana merengkuh kemerdekaan. 350 tahun baru dapat. Sudah berapa generasi? Paling tidak ada 7 generasi barulah mendapatkan kemerdekaan. Pun demikian juga kita, insya Allah akan memudahkan diri kita untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Marilah kita tuh dengan pakai perjuangan merdeka, 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 merdeka. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.